Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah sehat ya. Berjumpa kembali hari ini di pembelajaran tematik di tema 9, subtema 3, pembelajaran ketiga. Simak dengan baik video berikut ini sampai dengan selesai. Semoga dengan menyimak video ini ada ilmu yang kalian dapat ya. Kita masuk ke pokok bahasan. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama mengenai mengidentifikasi jenis-jenis iklan. Yang kedua, manfaat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita masuk langsung ke pokok bahasan yang pertama. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama mengenai mengidentifikasi jenis iklan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan 2 buah iklan berikut. Setelah melihat iklan ini, apakah kalian sudah bisa menentukan termasuk ke dalam jenis iklan apakah iklan-iklan ini? Baik, mari kita ulangi lagi pembelajaran mengenai jenis-jenis iklan untuk mengetahui kembali termasuk jenis iklan apakah iklan yang ibu sajikan berikut. Jenis-jenis iklan dibagi menjadi 5. Yang pertama, iklan pemberitahuan, di mana iklan bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ada lagi iklan undangan, berisi ajakan untuk menghadiri suatu acara. Iklan layanan masyarakat, bertujuan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat. Iklan permintaan, yang berisi permintaan akan sesuatu. Dan iklan penawaran yang bertujuan untuk menawarkan suatu produk baik barang maupun jasa. Nah, ini jenis iklan berdasarkan isi iklannya. Nah, sekarang kita langsung lihat contoh jenis-jenis iklan ini. Iklan yang pertama yaitu iklan pemberitahuan. Nah, ini dia. Iklan pemberitahuan merupakan iklan yang bertujuan untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat. Nah, seperti kalian lihat pada iklan ini, di sini menginformasikan mengenai donasi ya. Iklan yang pertama, donasi sahur dan buka puasa di berbagai wilayah pedesaan. Nah, batas akhir donasi 20 Ramadan. Di sini ada mencantumkan nomor rekening, kemudian SMS konfirmasi, format SMS. Nah, ini merupakan iklan pemberitahuan tentang peduli muslim. Iklan ini disampaikan kepada masyarakat yang ingin berdonasi. Pada iklan yang kedua merupakan iklan pemberitahuan juga kepada seluruh masyarakat mengenai program beasiswa tahfiz yang ditawarkan oleh SD Islam Bunga Bangsa kepada seluruh masyarakat yang memiliki anak usia sekolah dasar. Nah, dan memiliki prestasi sehingga bisa mendapatkan program beasiswa tahfiz di sekolah dasar Islam Bunga Bangsa. Iklan ini dibuat untuk memberitahu masyarakat tentang program yang ditawarkan, baik program donasi maupun program beasiswa tahfiz. Nah, ini contoh iklan pemberitahuan. Kita masuk ke contoh iklan selanjutnya, yaitu iklan undangan. Nah, seperti kalian ketahui sebelumnya bahwa iklan undangan berisi ajakan untuk menghadiri suatu acara. Nah, iklan undangan ini biasanya dibuka untuk masyarakat umum. Nah, ini contoh yang disajikan seperti yang pertama tadi tampilkan merupakan contoh iklan undangan ya. Hadirilah dan ikutilah pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan imam, dengan khatib pada hari pukul yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Medan. Ini merupakan undangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ya dari pemerintah Kota Medan. Kemudian ada lagi satu contoh undangan. Undangan juga ditujukan untuk seluruh rakyat untuk
menghadiri suatu acara. Nah, di sini adalah undangan konser amal untuk rakyat Palestina. Nah, undangan ini dilaksanakan pada Senin 22 Oktober 2012. Nah, ini sudah berlalu ya. Nah, ini contoh iklan undangan yang disampaikan melalui media cetak maupun media elektronik, di mana yang menyebarkan undangan mengundang orang lain untuk bisa datang ke acara ini ya, baik itu acara Salat Idul Fitri maupun ini acara konser amal. Ini hanya contoh ya, kalian bisa melihat contoh iklan undangan lainnya pada iklan di media cetak maupun iklan media elektronik lainnya. Selanjutnya yaitu iklan layanan masyarakat. Nah, tentunya iklan layanan masyarakat juga sering kalian lihat ya. Iklan layanan masyarakat bertujuan untuk memberikan imbauan ya atau informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang positif tentunya. Nah, pada iklan yang pertama kalian bisa lihat di situ berisi imbauan untuk membuang sampah pada tempatnya ya, agar kita terbebas dari penyakit dan terbebas dari banjir. Nah, pada iklan yang kedua di situ dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB ya, di mana pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan iklan layanan masyarakat yaitu jangan kendor, tetap disiplin pakai masker, lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Nah, iklan ini juga mengimbau masyarakat NTB khususnya untuk selalu menggunakan masker ya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, ini merupakan dua contoh iklan layanan masyarakat di mana berisi imbauan yang ditujukan kepada masyarakat ya. Selanjutnya yaitu iklan permintaan. Nah, iklan permintaan merupakan iklan yang berisi permintaan akan sesuatu. Biasanya suatu perusahaan atau lembaga yang menginginkan orang lain untuk mendaftar atau membuka lowongan pekerjaan untuk perusahaan atau instansi yang mereka membutuhkan tenaga atau pekerja. Nah, di sini contohnya lowongan kerja sebagai staf IT atau teknisi ya. Kemudian disertakan di sini persyaratan-persyaratan yang harus dilampirkan. Nah, di sini juga ada iklan permintaan lainnya yaitu lowongan kerja, langsung kerja, dibutuhkan segera 2 orang bagian administrasi. Ini merupakan contoh iklan permintaan di mana pihak pembuat iklan meminta orang lain untuk bisa dapat bekerja di perusahaan atau instansi yang mereka kelola ya, meminta orang lain untuk bekerja ya, iklan lowongan kerja. Oke. Selanjutnya adalah iklan penawaran. Nah, kalau iklan penawaran tentunya semua sudah tahu ya, penawaran itu bisa berupa penawaran barang maupun penawaran jasa ya. Nah, di mana mengimbau orang lain untuk mau membeli produk yang ditawarkan. Nah, ini contohnya iklan berupa penawaran barang ya, iklan sabun. Kemudian di sebelahnya lagi kalian bisa melihat berupa iklan penawaran jasa. Jasanya di sini jasa cuci mobil. Nah, di sini ada disebutkan cuci mobil cuma 15.000 15 menit, lengkap, hemat waktu, uang. Hemat waktu, hemat uang. Nah, di sini ya. Ini dia contoh iklan penawaran ya, penawaran barang maupun penawaran jasa. Sudah jelas ya semuanya tadi mengenai jenis-jenis iklan. Jadi ada 5 jenis iklan, dari iklan pemberitahuan, iklan permintaan, iklan undangan, iklan layanan masyarakat, sampai yang terakhir adalah iklan penawaran. Aku harap kalian dapat memahami materi ini. Kita masuk ke materi selanjutnya. Baik, pokok materi yang kedua yaitu sebab dan akibat jika tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Nah, tentunya ini sudah berulang kali Ibu jelaskan ya. Kerukunan dalam perbedaan yang ada di negara kita, negara Indonesia, tentunya harus selalu kita jaga ya. Kondisi masyarakat yang rukun dan damai membuat kita dapat hidup dengan aman dan nyaman. Tidak hanya itu,
hidup rukun juga dapat menjaga rasa persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Nah, oleh karenanya tentunya kita harus dapat hidup rukun, baik kita berbeda agama, suku, dan lain-lain tetap bisa hidup rukun. Kemudian kita bisa melihat juga sebab dan akibat jika kita tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Contoh yang pertama, jika kurangnya interaksi antar masyarakat yang berbeda suku, budaya, dan agama, maka tentunya akan berakibat hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam masyarakat. Nah, oleh karenanya kita tidak boleh ya kekurangan interaksi, kita harus selalu berinteraksi, baik yang berbeda suku, budaya, dan agama, sehingga tenggang rasa atau sikap toleransi itu ada dalam diri kita. Ya, jika tidak ada interaksi, maka yang terjadi adalah ini akibatnya, hilangnya tenggang rasa dan toleransi di antara masyarakat kita. Kemudian jika lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu daripada kepentingan masyarakat umum, maka yang terjadi adalah terjadinya perselisihan yang membuat lingkungan tidak aman dan nyaman. Nah, ini tidak boleh. Kita mementingkan kepentingan kita atau kepentingan golongan kita. Golongan itu maksudnya apa? Bisa golongan suku kita saja, budaya kita saja, atau keluarga kita saja. Nah, itu tidak boleh karena akan memunculkan perselisihan yang tentunya dampaknya nanti membuat lingkungan kita tidak nyaman dan tidak aman. Kemudian, jika kita tidak mematuhi tata tertib yang ada di lingkungan masyarakat, misalnya kita tidak ikut kerja bakti, tentunya juga akan ada akibat. Nah, tentunya tidak peduli dengan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Akibat yang muncul adalah intinya, jika tidak mematuhi tata tertib, maka muncullah ketidakpedulian terhadap segala permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Untuk menghindari akibat-akibat ini, tentunya kita harus menghindari sebabnya. Jadi jika tidak menginginkan akibatnya terjadinya hilangnya tenggang rasa dan toleransi, terjadinya perselisihan, terjadinya tidak peduli terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, tentunya kita harus juga menghindari sebabnya ya. Sebabnya ini juga harus kita hindari sehingga terjadilah kerukunan dan terciptalah keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat kita. Dapat dipahami ya? Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir. Materi yang terakhir mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kalian tentunya juga masih ingat dalam kegiatan ekonomi itu melibatkan 3 kegiatan, yang diantaranya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana kegiatan produksi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh produsen berupa pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh distributor berupa penyaluran barang hasil produksi kepada konsumen. Dan kegiatan konsumsi sendiri adalah kegiatan seorang konsumen memanfaatkan atau menghabiskan nilai suatu barang atau jasa yang sudah dihasilkan ya. Nah, apa pengaruhnya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap kesejahteraan masyarakat? Nah, ya. Pengaruhnya yang pertama, kegiatan produksi tadi, kegiatan mengolah barang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena apa? Karena mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Jadi dalam kegiatan produksi tentunya membutuhkan para pekerja untuk melakukan kegiatan produksi sehingga membuka lapangan pekerjaan. Ketika lapangan pekerjaan tercipta, tentunya mengurangi pengangguran dan tentunya itu juga merupakan wujud kesejahteraan masyarakat kita. Kemudian kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengapa? Karena dalam kegiatan
distribusi, barang-barang hasil produksi itu disebar secara merata. Nah, secara merata ke seluruh wilayah yang membutuhkan barang hasil produksi. Nah, setelah barang-barang itu rata didistribusikan oleh distributor, maka memudahkan masyarakat untuk memperoleh barang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga artinya kesejahteraan pun dalam pemenuhan kebutuhan barang sudah dapat terpenuhi. Kemudian yang ketiga, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi tentunya memastikan bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga kesejahteraan pun dapat tercapai. Jika masyarakat kita sudah bisa mengkonsumsi barang-barang hasil produksi, itu artinya masyarakat sudah sejahtera karena sudah bisa mengkonsumsi. Artinya kesejahteraan masyarakat pun sudah tercipta melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sudah ya, dapat dimengerti semuanya materi pada hari ini. Baik, terakhir adalah latihan soal. Cukup 2 soal yang Ibu berikan pada hari ini. Silahkan kalian perhatikan soalnya, dikerjakan dan diupload jawabannya di Google Classroom kelas kalian masing-masing ya. Terima kasih atas perhatian kalian pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.